Sobat Axel, bertemu lagi di episode 11 Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Yeay. Bahwa setiap mobilitas ini makanya kita yang terakhir bagaimana itu bisa mengangkat Obligasi, obrolan lintas generasi. Masih bersama dengan Bang Andi tentunya dan juga Bang Novi, Iya. bareng sama aku juga Tasya tentunya di sini. Kita masih ngobrolin soal kreatif lokal dampak global. Besar banget ini ya obrolannya nih. Dan kita tentunya masih bersama dengan Ketua Gcraft ya, DPW Kalimantan Selatan, Iya. Bang Andi. Kita juga masih banyak yang kita penasaran nih, apalagi kan banyak banget ya sebenarnya yang di bawah dari DPW Kalimantan Selatan ini ya, kayak DPC-nya ada sampai yang ke Tanah Bumbu, ke Kota Baru seperti Tabalong, itu ya. Tabalong. paling dekat dengan IKN. Nah itu tuh, kita tuh penasaran dari yang sebanyak itu yang paling mungkin dikenal gitu ya sebagai salah satu hasil dari Gcraft-nya Kalimantan Selatan ini apa nih karyanya nih? Yang khas gitu Khas apa banget ya? nih. khas. Ya tentunya kita hari ini connect dengan juga bicara identitas Kalsel ya. Kita memungkiri bahwa kita coba mendorong bagaimana sasirangan ya, Betul. bagian dari karya dari ekonomi kreatif daerah kita ini yang hari ini kita melihat bahwa Gcraft ini coba mendorong pertumbuhannya di berbagai kalangan. Tentunya sebelum ini kita melihat sasirangan itu hanya digunakan di seremoni ya kan. Hari ini bagaimana sasirangan itu juga bisa terpakai, bisa dalam daily activity kita seperti Betul. itu. Biar Anak lebih muda. skena biar gitu ya. Anak muda mau loh sekarang iya, pakai ya. pakai sasirangan. Makanya hari ini kita melihat produk-produk sasirangan itu dengan turunannya kita melihat bahwa dengan bikin kaos, bikin hoodie, jaket dan segala macamnya, tentunya hari ini bagaimana kita mengkampanyekan di sana. Ekonomi kreatif itu sebenarnya tidak melulu kita bicara subsektor kria ya. Orang banyak salah kaprah kan sekarang bicara sasirangan itu kan wastra. Itu akan menjadi masuk subsektor fashion ketika menjadi pakaian, menjadi istilahnya ya dikombinasi dengan berbagai macam produk-produk itu di kaos dan yang lain-lainnya. Jadi tergantung produk jadinya ya. Produk jadinya. Nah makanya kita juga coba mendorong ini itu menjadi identitas kita. Nah kemarin juga Bang Pahru bagian dari kepengurusan kita sebagai wakil ketua yang juga ketua MPIG yang Bang Pahru dengan kawan-kawannya ini akhirnya Kalsel mendapat istilahnya sasirangan sudah hakinya itu udah milik Kalsel seperti itu. Nah itu sebenarnya juga inilah bagian dari upaya-upaya kita juga bagaimana mendorong ekonomi kreatif ini ada yang menjadi unggulan seperti itu. Kita melihat bahwa hari ini dikatakan kalau orang nanya sasirangan itu batiknya Banjar. Ya sasirangan. Bukan batik ya, Bukan Bang? batik, Iya. bukan batik. Nah, ini penting kita karena sebenarnya dari sini juga kita melihat bagaimana salah satu dari strategi pengembangan ekonomi kreatif kami itu adalah tradisional budaya tentunya tadi. Ini berangkat dari juga tradisi kan. Panjang, Panjang. soalnya Tradisi perjalanannya. kita Iya. artinya apa? Kebanyakan di zaman yang lalu artinya bahwa sasirangan ini digunakan apa? Untuk pengobatan. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu kan. Nah, ini ada kita mendorong bahwa di sini juga hadir sebenarnya harus diperkuat dengan apa? Storytelling kita. Storytelling. Menambahkan bercerita. nilai di nilai dalam di sana. sasirangannya, Nah, betul. makanya di sini akhirnya dengan hal-hal yang ya menjadi magnet ya. Itu bagian dari strategi marketing juga. Oke, Ini Bang, sangat penting. Ini berkaitan strategi marketing tadi. Iya. Ini kan menarik sebenarnya kalau kita lihat Gcraft sudah 3 tahun. Iya. Sebenarnya apa sih Bang masalah umum teman-teman penggiat ekonomi kreatif tuh? Permodalan kah? Iya nih. Marketingnya kah? Atau ada hal lain yang hari ini dipotret Gcraft? Kayaknya persoalan teman-teman penggiat tuh di sini nih dan ini harus dibereskan. Betul. Dan apa strategi Gcraft, Bang? Nah, hari ini kita melihat apa? Ini bagian dari culture kita juga. Orangnya dikatakan culture bicara mohon maaf artinya apa? Kita hari ini masih dalam beraktivitas ada dengan agenda-agenda besar itu apa?
kita ngasih porsi yang mungkin sendiri-sendiri. Oh, masih individual. Individual. Nah, kita mendorong bagaimana komunitas ini kita ada yang bisa dinamakan kolaborasi. Nah, tentunya dengan kolaborasi ini kan banyak hal. Dan ini strategi utama kita pengembangan ekonomi kreatif. Jadi banyak sederhana kalau bagi Ulus dan kita kolaborasi, kawan-kawan punya apa, kami punya apa, ayo kita jalan bareng kan seperti itu. Itu juga bisa Nah, mengatasi masalah iya, lainnya masalah. seperti Bukan itu. soal sekedar duit kan duit. Nah, kalau kita bicara bisnis malah seperti ini apa artinya dengan kita kolaborasi ini akan menjadi apa yang dinamakan akhirnya low budgeting. Mau budgeting. Iya, kalau low cost di sini akhirnya. Contoh apa? Kawan-kawan bikin video klip. Ya tentunya apa? Di sini kostumnya bisa kolaborasi dengan kawan-kawan fashion. Nah, kan ada mutualisme tuh. Akhirnya apa kawan-kawan fashion pun akan menjadi endorsement kan. Betul. Nah, kemudian Marketing lagi ya. cuma dengan kawan-kawan videografi, kawan-kawan fotografi, ya tentunya ya bisa kita kolaborasi di set yang lainnya. Ini apa? Ya dikatakanlah ini kalau ini ada cost juga, ya mungkin bahas harga keadaan lah karena ini harga keadaan. Ya. Ini penting. Artinya kan Bang, Iya. ujungnya ekonomi kreatif itu harus berbicara bisnis industri gitu. Bang. Betul. Nggak bisa sekedar yang penting kawan gitu kan. Iya. Kan Nggak bisa. gitu tuh, Iya. kawan gampang aja. Ya. Duit tidak berkawan Iya. katanya ya. Nah ini kita penting hari ini bagaimana mendorong itu tadi dikatakan lagi-lagi juga hal ini kami coba kolaborasi juga dengan berbagai macam organisasi di Kalimantan Selatan berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pariwisata. Tentunya apa? Itu tadi. Kadang kita punya agenda ini punya masing-masing. Iya. Akhirnya apa? Ini tidak menjadi sebuah kekuatan besar Iya. untuk mendorong pariwisata kita, untuk mendorong ekonomi kreatif kita. Karena contoh seperti ini. Kawan-kawan contoh kita dengan PHRI. Nah, PHRI ini apa yang membawahi hotel, restoran kan. Sebenarnya ini bisa menjadi saluran ekonomi kreatif. Contoh apa? Kalau kita lihat di hotel-hotel yang ada di kamar-kamar hanya ada apa? Hanya ada buku menu makanan restoran tersebut. Betul. Tidak ada menampilkan katalog produk-produk ekonomi lokal. Ya kan? Contoh juga mungkin hiasan di kamar tidak ada menampilkan karya-karya seni rupa kawan-kawan daerah gas gitu ya. daerah, Lukisan gitu ya, Bang. lukisan seperti itu. Mungkin juga dari hiasan di dalam kamar Betul juga tidak ada sekali. aksen-aksen khas daerah Khas seperti daerah. itu ya. Nah ini bisa menjadi campaign kita sebenarnya dan Bang. kolaborasi ini. Pemain-pemain ekonomi kreatif itu kan kayak kami nih Bang. Ya kayak abang juga lah sebenarnya. Iyalah ini ya tentunya. Anak-anak muda, Iya. anak-anak muda, gen milenial, Gen Z, betul. Alpha mungkin. Iya, baru-baru ini ya menjajaki ya. Bahkan kan ada istilah yang rame itu kan, wah, teman-teman Gen Z, Gen Alpha itu kan kerja handphone aja jadi duit gitu kan. Ya. Nih, Gcaps gimana nih Bang mendorong peran anak muda di perkembangan ekonomi kreatif? Biar Tasya bisa aktif gitu loh Ada apa Bang. gitu? Mungkin ada PR yang bisa dikasih ke saya gitu sebagai Gen Z. Betul. Nah jadi kawan-kawan di pusat sendiri, tadi kan Indonesia sudah menjadi nomor 3 pertumbuhan ekonomi kreatif dunia. Yang tentunya menjadi tagline besar di Gcraft, ekonomi kreatif adalah masa depan ekonomi Indonesia. Nah hari ini kami mendorong Gcraft sejak dini. Ekraf sejak Ekraf sejak dini. Nah, ekraf sejak dini seperti ini. Contoh lomba lukis. Nah, lomba lukis itu jangan lagi hadiahnya itu berupa apa? Berupa piala, berupa sertifikat. Tapi apa? Hasil karya lomba mewarna atau lomba melukis mereka itu dibeli karyanya. Dihargai. Nah, jadi bagi orang tua kan akhirnya melihat, oh yang seperti ini aja bisa menghasilkan. Jadi akhirnya didorong sama Didorong orang tua. untuk ke profesional. Oke. Nah, untuk profesional artinya akhirnya apa? Kalau ini betul-betul disolusi tentunya apa? Membuka potensi, ya. Potensi. Tuh, balik yang lagi menarik nih. juga soal anak muda Tasya. Uh-uh. Aku pernah dengar baca berita gitu. Ya. Bahwa Gcraft juga ada MOU sama pesantren. Ya, Kok pesantren Bang? Iya nih, kenapa nih menyasarnya Nah. pesantren? Sasarnya pesantren gitu. betul. Kenapa nggak mahasiswa gitu kan? Nah, yang jelas hari ini kita melihat apa? Daerah kita yang terkenal dengan religiusitas, dengan banyak pesantren. Nah, tentunya apa? Kita melihat juga potensi-potensi para santri. Makanya saya tuh terinspirasi dengan apa? Dari Bang Sandi waktu menjabat Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif pernah berkunjung ke Darul Hijrah. Di sana ada yang namanya program santri digital planner.
Nah, artinya melihat, oh ini bisa, kenapa tidak, jangan hanya digital, tapi apa? Bagaimana kita bisa mendorong ekonomi subsektor-subsektor ekonomi kreatif yang lain itu di pesantren, karena apa? Mereka tentunya pasca mereka nyantri kan harus ada bekal. Iya, setelah keluar Ya, dari pesantren kaitan ya. kewirausahaan kan. Nah, tentunya. Makanya penting kenapa kami masuk ke pesantren, karena itu melihat potensi juga ekonomi yang ada di pesantren ini. Tentunya mungkin ada produk-produk dari santri yang bagus yang bisa kita fasilitasi untuk itu bisa dijual. Oke, menarik. Ini kasih bekal untuk yang anak muda. Iya. Nah, sekarang yang untuk yang mungkin sudah berusia lanjut nih ya. iya. Nah, bekal-bekal untuk mereka ini yang mungkin disediakan ataupun juga mungkin difasilitasi sama Gcraft di Kalimantan Selatan ini seperti apa? Nah, ini penting kan, hari ini kita melihat bahwa produk-produk ekonomi kreatif itu ke depan itu tadi ada peluang dari sisi permodalan melalui haki. Kemudian juga bagaimana mereka secara produk ini bahasanya udah terkurasi. Terkurasinya apa? Dari sisi perizinan, halal tentunya. Nah, ini penting bagi mereka-mereka yang istilah dikatakan mungkin di atas gen milenial ya kan. Oh, baby Nah, boomer iya, atau makan lebih iya, jauh lagi artinya ya. apa? Mereka melihat ya mungkin mereka punya kekurangan dari sisi kita hari ini dengan perkembangan digitalisasi yang sangat membantu mereka. Akhirnya dengan kolaborasi. Nah, lagi-lagi kita kolaborasi. Penting Ini sangat sekali. penting. Nah, ini tentunya apa istilahnya, agar batasan mereka melek teknologi ini bisa dibantu kolaborasi dengan anak-anak muda. Nah, anak muda mungkin mungkin ada produk yang sebenarnya yang menarik, yang khas, yang ini boleh dikatakan pakemnya ini apa? Mereka yang di atas milenial ini yang memiliki kekhasannya kan. Yang mengerti tradisi ya, seperti mengerti itu ya. tradisi. Nah, ini penting hal ini bagaimana ada transfer knowledge tentunya kan ke anak-anak muda yang memang ini akhirnya apa? Ada melahirkan produk-produk baru. Nah, kalau istilah sequel saya itu, kalau bicara kreatif itu bukan kita membuat sesuatu yang baru. Kalau buat sesuatu yang baru banyak aja kan? Banyak terus Banyak akan terus. selalu, Tapi beda nggak? Nah, ini dari sisi kreatif. Nah, makanya Bagus ini sequelnya nih, Bang. bagus Bagus sequel. sekali. Bagus sequel itu. Nah, ini penting nih. Makanya kita bagaimana membuat sesuatu yang beda kan. Nah, Karena itu viral banyak ya, iya, tapi yang beda, iya, beda yang sekali beda. ya. Nah, ini makanya penting dari sisi ini. Nah, makanya kita campaign-campaign kita ini ya tadi kan salah satunya ke pesantren, ke mana, ke sekolah, ke kampus, karena ini bagian dari apa? Passionnya ekonomi kreatif kan di anak muda. Karena mereka dekat dengan digitalisasi Dan dunia kreatif dengan tadi, dunia kreatif itu betul. tadi. Penting. Bang, dengar-dengar Gcraft lagi kolaborasi juga kan sama Dinas Pariwisata bidang ekraf. Akan ada 2 hajat kan. Iya. Yang saya tahu yang pertama ini apa? Ekraf Goes to Campus Iya. di Universitas Lampung Mangkurat. Ya. Itu kapan, Bang? Nah, ini sebenarnya kita di awal-awal itu tadi agenda kami ini di awal-awal kepengurusan Gcraft, kami membangun silaturahmi. Kemudian di sini kami melihat komposisi kepengurusan kami ini tidak hanya pelaku, tapi juga kawan-kawan dari akademisi ya. Tentunya kita perlu ada kajian-kajian. Nah, kita kemarin di 2023 itu ada yang namanya dari DPP menyelenggarakan namanya ICREP, Indonesia Ekonomi Kreatif Festival. Nah, di sini momen kami ada MOU dengan Universitas Lampung Mangkurat terkait pengembangan ekonomi kreatif di kampus. Nah, sebenarnya ini MOU lokal antara Gcraft dengan Lampung Mangkurat. Nah, tapi bagi Ulun ini ada momentum bagus. MOU ini apa? Di acara nasional Di acara yang nasional. disaksikan oleh Pak Menteri sendiri, Bang Sandiaga Uno, plus para duta besar. Nah, ini kan penting gaung Iya, kita. iya, iya. Artinya apa? Kalsel ini punya potensi ekonomi kreatif yang bisa didorong ke dunia internasional. Nah, ini makanya ini bagian dari program di tanggal 25 nantinya ada Gcraft Goes to Campus ini. Ini bagian dari MOU kita yang berjalan. Kemarin kan sebelumnya kita mengadakan Bandung Creative Festival itu di ULM juga, itu kita kolaborasi juga kan tentunya bagaimana kita menghidupkan, menggaungkan ekonomi kreatif di kampus. Betul, luar biasa sekali. Ini Infonya info nih banget Tas ya. ya. Salah satu pembicara utamanya itu Theo Derry.
Theoderik. Iya. Siapa dia? Silakan tonton TikToknya. Tunggu aja juga ya, tanggal 25 nanti ya, Iya. 25 bulan ini. 25 bulan ini, Cak. Tuh, makanya Oke. tungguin aja ya Sobat Axel, jangan lupa untuk datang juga. Tuh. Ini ngomong-ngomong juga mungkin yang terakhir ya, yang paling kita butuhkan sebagai anak muda, sebagai salah satu Gen Z ya, Iya. nih juga. Mungkin pesan apa yang pengen disampaikan sama Bang Andi untuk generasi muda Kalimantan Selatan yang pengen terjun ke ekonomi kreatif? Mungkin yang belum kenal sama sekali Pakai atau terjun yang payung ya, Bang? sering cuman sering lalu lalang aja di Iya. dunia aircraft tapi nggak belum bergabung gitu. Betul. Itu tadi kan terjun payung ini jangan sampai Terjun doang. terjun gitu. doang kan. Tapi Harus siap ada- jatuh. Iya, harus ada bekal nih. Ya, tentunya ya itu tadi ekonomi kreatif tidak jauh itu tadi kan dari bicara kita bagian dari campaign kita kewirausahaan juga kan ke anak muda. Ya ini kalau kita bicara kewirausahaan anak muda ini apa? Ada 3 kalau Ada lihat. 3. Oke. 1 wirausaha by nasab. Bayi nasab. Ya kan, keluarganya itu pengusaha, ya kan, turunannya juga Pasti biasanya ya, pengusaha. pengusaha. Nah, ini kedua apa? Bayi nasib. Bayi nasib. Bayi nasib Oke. apa? Ini nggak mau ikut tes CPNS nggak lulus, ikut tes Bangkalsel nggak lulus. Akhirnya apa? Akhirnya milih Nekat. Usaha aja. berusaha akhirnya Oke. kan. Nah, yang Mau nggak mau gitu ya? yang ketiga bagi ulun apa? Ini wirausahaan apa? By design. Nah, by design akhirnya apa? Ya bagaimana kita memperkuat knowledge tentang wirausahaan ini kan? Bagaimana kita membangun jejaring juga di sini. Ini sangat penting bagi anak muda. Makanya selalu ketika ulun turun ke kampus, ke tempat-tempat, artinya kita ada punya kesempatan untuk campaign tentang aircraft. Bagi ulun anak muda Pak, jaga pertemanan. Karena modal paling besar wirausaha itu apa adalah teman. Tasya gimana soal ekonomi kreatif? Tertarik banget sih ya sebagai anak muda tadi ya. Kalau udah dari nasab udah enggak nih ya. Iya. Nasib kayaknya udah mulai terarah nih. Terarah ya? Tinggal desainnya aja lagi harus Desainnya. cari nih ya. Tuh. Oke. Terima kasih banget Ya, nih. terima kasih Bang Kasih Andi insight sudah yang luar ngobrol-ngobrol. biasa. Gimana Bang Non? Aku kira ini menjadi menjadi anugerah kita semua ya di Betul. Kalsel dengan ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya nggak perlu nasab, Betul. ya kan? Nasib juga bisa dirubah dari sini. Yang penting tadi ekosistemnya ada, Desainnya ada aksesnya ada. dan maunya ada. Harus Benar mau. sekali. Tuh. Pokoknya- G-Clubs, Bang Kalsel punya akses terhadap itu. Tuh. Dan kalau butuh akses, ingat kan ada Axel sekarang. Iya. Kamu bisa bayar apapun lewat Axel Benar loh. sekali. Oke Sobat Axel, itu dia ya obrolan kita hari ini di Obligasi tentunya di episode ke-11 dan tentunya senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tema yang luar biasa. Luar biasa. Semoga dari yang Produk tadi lokal dampak global. betul bisa sampai ke internasional Amin. juga. Amin, amin, Luar amin, biasa. amin. Sampai jumpa lagi Sobat Axel di Obligasi. Obrolan lintas generasi. generasi.